Kita lihat saja anak-anak menteri, cucu-cucu presiden, apakah mereka semua di sekolah negeri? Tentu saja tidak. Sementara pemerintah menyediakan sekolah negeri itu untuk masyarakat, untuk seluruh masyarakat, agar seluruh masyarakat bisa mengakses pendidikan. Tapi pertanyaannya, apakah di sekolah negeri ini berkualitas? Ya, sebagian besar ada berkualitas, sebagian besar ya tidak. Tentu orang-orang yang paham akan pendidikan, dia tidak akan sembarangan meletakkan anak-anaknya atau cucu-cucunya di sembarangan sekolah. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, itu mereka yang paham akan menempatkan anak-anak atau cucu-cucu keturunan mereka di sekolah-sekolah yang berkualitas pula. Dan semua itu mayoritasnya, sebagian besar sekolah berkualitas ada dipegang oleh swasta. Karena dengan sekolah-sekolah berkualitas, kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Ya, ini adalah video pertama saya di tahun 2024. Ya, saya ucapkan selamat tahun baru buat para penonton channel YouTube Beta Punya. Ini adalah tahun-tahun politik ya kan, yang dimana semua orang punya hak untuk memilih partai politiknya atau pilihannya. Yang jelas teman-teman, di video ini saya mau mengingatkan memilih ataupun tidak memilih di dalam pemilu itu tidak merubah apapun kondisimu ya. Yang harus kalian ingat, keputusan kalian memilih itu tidak akan merubah keadaan. Keputusan kalian salah pilih itu tidak akan merubah kondisi. Karena sejatinya ada beberapa orang yang mengatakan pilihanmu itu menentukan 5 tahun ke depan kondisimu. Tidak sama sekali. Pilihanmu itu tidak ada hubungannya sama kondisimu 5 tahun ke depan. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kondisimu itu bukan pejabat publik. Yang bertanggung jawab dengan kondisimu 5 tahun ke depan bukan partai politik. Yang bertanggung jawab terhadap kondisi keuanganmu di 5 tahun ke depan itu bukan calon presiden. Akan tetapi semua itu yang bertanggung jawab adalah dirimu sendiri. Karena pada faktanya, mau siapapun yang terpilih nanti, kau akan tetap cari uang sendiri, kau akan tetap ngangsur kreditanmu sendiri, kau akan tetap cari makan sendiri dan cari kerja sendiri. Tidak ada ujuk-ujuk siapapun nanti terpilih langsung datang ngasih kau uang segepok untuk biaya hidupmu selama 5 tahun. Gak ada, itu bullshit. Jadi ingat teman-teman, apapun pilihanmu nanti tidak berpengaruh sama kondisimu 5 tahun ke depan. Jadi semua kondisimu 5 tahun ke depan itu adalah tanggung jawab dirimu sendiri. Bukan partai politik, apalagi pejabat publik, apalagi presiden. Bukan. Itu sekedar testimoni saya untuk pembukaan video di tahun 2024 ini. Karena sejatinya untuk merubah suatu bangsa itu diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Bagaimana mungkin kita mau mengangkat Indonesia, derajat Indonesia itu menjadi lebih baik kalau kita saja sudah tidak berkualitas seperti itu. Sebagai contoh, untuk menghasilkan SDM berkualitas itu harus dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas. Pertanyaannya, apakah kondisi pendidikan di negara kita itu sudah sangat berkualitas atau tidak? Ya kan? Sebagai contoh, kita lihat saja anak-anak menteri, cucu-cucu presiden, apakah mereka semua di sekolah negeri? Tentu saja tidak. Sementara pemerintah menyediakan sekolah negeri itu untuk masyarakat, untuk seluruh masyarakat, agar seluruh masyarakat bisa mengakses pendidikan. Tapi pertanyaannya, apakah di sekolah negeri ini berkualitas? Ya, sebagian besar ada berkualitas, sebagian besar ya tidak. Tentu orang-orang yang paham akan pendidikan, dia tidak akan sembarangan meletakkan anak-anaknya atau cucu-cucunya di sembarangan sekolah. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, itu mereka yang paham akan menempatkan anak-anak atau cucu-cucu keturunan mereka di sekolah-sekolah yang berkualitas pula. Dan semua itu mayoritasnya, sebagian besar sekolah berkualitas ada dipegang oleh swasta. Karena dengan sekolah-sekolah berkualitas, kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Dengan begitu, itu bisa mengangkat derajat dari suatu bangsa. Sebagai contoh, di negara-negara seperti
Korea, Jepang, ya, Cina, itu mereka menuntut standar pendidikan yang sangat tinggi. Walaupun kita lihat contohnya sebagai Jepang, Jepang itu memang adalah korban kalah perang Dunia Kedua, bahkan kualitas gurunya itu hancur-hancuran. Akan tetapi, dengan pendidikan mereka menciptakan satu generasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika sumber daya manusia berkualitas, hasil pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas pula. Dan akan menimbulkan multiple efek yang dimana selanjutnya akan menghasilkan generasi yang berkualitas pula dan meningkatkan derajat taraf hidup manusia. Walaupun Jepang dengan standar pendidikan tinggi, kualitas manusia yang baik, kan tetapi juga ada faktor negatifnya dari hal itu, yaitu tingginya tingkat bunuh diri dan sebagainya. Yang artinya segala sesuatu yang kelihatan baik itu belum tentu baik. Begitu juga kita, Indonesia, kita ini sedang berada di posisi menuju menjadi negara dengan sumber daya manusia yang menuju ke berkualitas. Pertanyaannya, apakah kita sudah mencapai ke arah sana atau belum? Apalagi ada cita-cita nanti 2045 adalah bagian dari generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah melahirkan generasi-generasi itu? Atau jangan-jangan kita sedang menuju ke arah sebaliknya. Jadi teman-teman, dari isi video ini saya cuma mau menyampaikan, sumber daya manusia yang berkualitas itu menentukan negara ini mau menjadi apa nantinya. Dan sumber daya manusia itu ditentukan oleh keputusan masing-masing setiap individu, bukan keputusan-keputusan politis, apalagi keputusan-keputusan pejabat publik. Tidak. Mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah ya sebagian besar saja berpengaruh, akan tetapi perubahan yang sangat signifikan itu harus terjadi pada individu-individu itu tersendiri. Jadi teman-teman, kalau memang mau meningkatkan derajat taraf hidup manusia, silahkan tingkatkan kualitas pendidikan di lingkungan keluargamu, lalu lingkungan sekitarmu, dan lingkungan sekolah tempat tinggal anakmu, dan lingkungan tempat kerja dirimu. Oke teman-teman, untuk video kali ini itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.